Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alshar Sirojudin dari kelas Hukum Tata Negara kelas B, kelas A semester 5. Hari ini saya akan mereview ulang materi Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, yang mana ini merupakan tugas dari ujian tengah semester. Oke. Selama pembelajaran kita telah menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Yang pertama tentunya setiap pertemuan ini selalu membicarakan tentang definisi bagaimana hukum dan administrasi pemerintahan daerah itu dijelaskan secara definitif. Ya, kalau materi tentang hukum kita telah mengetahui bagaimana hukum itu. Kalau menurut Plato itu ada aturan-aturan yang mengatur, yang mengikat rakyat dan pemerintah itu. Namun pada materi yang kemarin pertemuan, artinya unsur-unsur yang penting dalam sebuah hukum yang mana berarti bersifat memaksa, yakni kumpulan peraturan, kemudian perintah, juga ada larangan, juga harus ada saksi yang bersifat memaksa. Kemudian dari pemerintahan daerah sendiri, itu administrasi pemerintahan daerah itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengenai proses penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ya. Kemudian setelah itu pada pertemuan materi yang kedua kita membicarakan mengenai lahirnya pemerintah daerah. Tentu ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah konsekuensi adanya kekuasaan yang ada di dalam trias politika. Yang kedua itu berdasar pada negara Indonesia sendiri yang merupakan negara kesatuan sebagaimana pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian negara kesatuan ini yang menjadi poin kedaulatan tinggi ada pada pemerintah nasional. Penyerahan kepada daerah, pemerintahan daerah itu adalah salah satu konsekuensi nyata gitu. Kemudian yang ketiga dari pembelajaran materi Memda ini berkaitan dengan asas-asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ada asas desentralisasi, ada kemudian asas dekonsentrasi, kemudian asas pembantuan, dan keempat ada asas kebijaksanaan. Nah, kemudian setelah itu pada materi yang kelima tentunya kita membahas mengenai yang keempat kita membahas tentang mengenai pembagian urusan pemerintahan. Jadi pembagian urusan pemerintahan ini adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan atau setiap hierarkis untuk mengatur dan mengurusi fungsi-fungsi tersebut sesuai dengan kewenangan-kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, dan memberdayakan serta mensejahterakan masyarakat. Itu sesuai dengan pasal 1 ayat 5 Peraturan Perundang-undangan Nomor 38 Tahun 2007. Nah, kemudian dalam klasifikasi urusan pemerintahan itu meliputi beberapa bagian, diantaranya itu absolut, konsekuen, dan umum. Kemudian pada materi yang kelima kita membicarakan tentang otonomi ya. Otonomi itu bisa disimpulkan sebagai pembagian kekuasaan kepada daerah gitu. Untuk penyerahan itu untuk pengatur bagaimana daerah atau pemerintah daerah mengatur jalan pemerintahannya sendiri. Bentuk-bentuk otonomi itu jenis-jenisnya diantaranya adalah otonomi material, kemudian juga ada otonomi formil, kemudian ada otonomi real atau otonomi nyata. Kemudian setelah membicarakan tentang otonomi, kita membahas juga tentang ajaran rumah tangga daerah, bagaimana doktrin-doktrin mengenai pelaksanaan otonomi daerah itu. Terdapat 3 sistem rumah tangga daerah, yaitu yang pertama itu sistem rumah tangga formil, kemudian sistem rumah tangga material, dan kemudian sistem rumah tangga nyata. Begitu.
kira-kira yang dapat kami sampaikan dari materi pemerintahan hukum administrasi pemerintahan daerah pemerintahan. Nah, yang kemudian mudah-mudahan ini akan menjadi sebuah pantikan khususnya untuk saya untuk mendalami lebih lanjut lebih dari sekedar materi-materi yang telah disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.